Kisruh demokratis versus dinasti oligarki. Bagaimana endingnya? Ditulis oleh Agus Oloan di siwar.com. Tulisan ini hanya menuliskan kisah partai yang sedang berseteru dengan nama Demokrat dari perspektif atau dari kacamata seorang awam. Tulisan ini hanya sekedar penghangat dan meluruskan apa itu arti Demokrat dan bagaimana mengaplikasikan arti dari Demokrat itu sendiri. Atau, paling tidak setelah mengerti dengan arti Demokrat, Partai Demokrat mengganti nama, bukan Demokrat lagi. Nah, sejarah berdirinya Partai Demokrat yang jadi pemenang tahun 2004 dan 2009 akan menjadi sangat penting karena ternyata sekarang terbuka menjadi terang benderang oleh para senior Partai Demokrat yang telah membuka borok-borok lama sehingga SBY bisa melenggang menjadi orang nomor 1 di negeri ini selama 10 tahun. Pun dengan intrik-intrik politik maupun bagaimana seluk-beluk pun bagaimana dia bisa menjadi ketua umum lewat kongres yang digelar tahun 2013 silam di Bali. Nah, melihat dan mengikuti perkembangan kisruh Partai Demokrat ini, maka kita disuguhkan pertanyaan, cerita siapakah yang mungkin paling logika kita terima? Apakah cerita para senior Partai Demokrat yang sudah dipecat secara sepihak, semisal Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Darmizal, Yusodarso, Tri Yulianto, Syofwati Lahmozaib, dan Ahmad Yahya yang dipecat secara sepihak itu tidak bisa dipercaya? Saya mungkin akan lebih percaya dengan cerita mereka yang berdarah-darah, bersusah payah mendirikan Partai Demokrat dan SBY hanya mengambil keuntungan dan bisa menjadi presiden 2 periode berkat 7 orang yang dipecat ini. Nah, inilah yang membuat seorang mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Supasua ikut berkomentar terkait pemecatan 7 kader senior Partai Demokrat. Masalah pemecatan 7 kader Balelo itu kayak mereka Tuhan saja, tugas Max Supasua, Senin 1 Maret 2021. Hal ini mengingatkan Max terhadap pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang sering membawa-bawa Tuhan. Pak SBY kalau pidato suka bilang, Tuhan mencatat apa yang dicatat, Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tidak tidur, ungkapnya. Partai Demokrat, kata Max, harus mengakomodiri persoalan yang ada di partai, bukan mengebiri hak kader untuk menyelesaikan persoalan, seperti yang dilakukan belakangan ini. Buktinya, AHY atau Demokrat perintahkan kader untuk lapor diri setiap minggu dan diawasi Satgas, ujarnya. Cara seperti itu merupakan cara mengebiri hak orang. Katanya partai modern, tapi kebiri hak, kan konyol, abal-abal, tukas Max. Dan ini pula yang membuat saya geram, karena masalah internal partai harus dibawa-bawa nama presiden dan istana. Padahal, memang tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Dan andaikan pun Pak Muldoko didabuk untuk jadi calon pengganti AHY, itu wajar-wajar saja. Hak pemegang suara partai agar partai berjalan lebih baik dari sekarang. Politikus Partai Demokrat Max Supasua menyebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko merupakan calon kuat untuk menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kongres Luar Biasa Jumat 5 Maret 2021. Saya kira semua tahu, dan teman-teman wartawan juga tahu, bahwa sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang diusung sebagai Ketua Umum adalah Muldoko. Kata Max sebelum dimulainya KLB yang diselenggarakan di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat. Seperti dikutip Antara. Kendati demikian, pihaknya tetap mengizinkan dan menerima nama-nama lainnya yang berniat maju menjadi ketum Demokrat versi KLB. Demokrat sejatinya, jika kita ambil terjemahan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penganut atau pengikut paham demokrasi. Nah, jika dirunuk lagi, maka demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintah rakyat. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, namun kenapa ketika ada sedikit pertentangan pendapat, para petinggi Demokrat langsung menjatuhkan vonis bahwa ketujuh senior dari Partai Demokrat itu dengan tuduhan berkhianat? Kenapa ada pemecatan tanpa prosedural? Dan parahnya pihak SBY dan AHY bermain api dengan melibatkan pihak berkuasa untuk mengkudeta. Adalah pemikiran picik apabila menyebut PDIP ataupun partai berkuasa ataupun yang berkuasa melakukan pembelian partai, apalagi melakukan campur tangan dalam kudeta yang dimaksud.
Lantas, bagaimana ending dari drama partai berlambang Mercy ini? Ya, kalau menurut saya sih, Demokratnya SBY dan AHY harusnya berganti nama karena sudah mengarah ke oligarki dan dinasti, di mana dari SBY ke AHY sehingga kader lain yang lebih punya peluang tertutup. Jadi, Demokrat sekarang ganti nama saja. Kalaupun tidak mau ganti nama, ya serahkanlah ke hasil kongres luar biasa, sehingga Demokrat bisa sehat kembali dan kembali ke jalan benar yang benar-benar demokratis. Gitu kura-kura. Kisruh Demokrat kayak cowok dituduh selingkuh, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Ribut-ribut soal Demokrat ini sebenarnya biasa saja. Semua partai yang mau melakukan KLB, entah karena ketuanya dianggap lemah, nggak kompeten, atau terjadi kekosongan, pasti ribut. Cuma, dari ribut-ribut ini hikmahnya adalah kita jadi tahu bahwa Demokrat sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Kita jadi tahu bahwa perolehan 26% suara DPR tahun 2009 itu penuh kecurangan. Jadi, kalau selama ini ada narasi curang yang dituduhkan pada Jokowi, nampaknya itu adalah suara-suara dari pengalaman masa lalu, dari para pelaku yang dulu pernah melakukannya saat berkuasa. Kita jadi sadar betapa Demokrat beberapa waktu lalu sangat-sangat centil menyuarakan politik dinasti. Ketika Gibran dan Bobi maju di Pilkada 2020, padahal anak dan mantu Jokowi ini maju lewat jalur pemilihan umum terbuka. Tapi sekarang yang justru terlihat ada upaya politik dinasti adalah SBY dan anak-anaknya. Kita jadi tahu bahwa membuat sistem politik di Demokrat jadi rumit. Dia menjabat sebagai majelis tertinggi partai yang berkuasa penuh, menempatkan AHY sebagai ketum tapi tak punya kekuatan apa-apa. SBY seolah-olah sudah menyerahkan kursi ketum, tapi sebenarnya dia sendiri yang masih memegang kendali penuh. Maka wajar kalau Johnny bilang bahwa AHY berada di puncak, tapi tak pernah tahu caranya mendaki. Jadi ketika ada masalah, yang turun ya SBY. Cuma mungkin kita jadi bertanya-tanya, bagaimana caranya berada di puncak jika tidak pernah mendaki? Ia digendong. AHY terpilih secara aklamasi, pernyataan sikap, bukan pemilihan terbuka. Biasanya terpilih secara aklamasi ini karena sudah pernah menjabat ketum dan tidak ada lawan atau rival. Tapi AHY kan hanya anak muda yang awam soal politik. Baru masuk pula, tidak masuk akal kalau kemudian terpilih secara aklamasi. Tapi memang kalau dibuat pemilihan terbuka pasti AHY kalah. Karena dia junior, nggak punya pengalaman, nggak punya jaringan. Sebenarnya ini adalah awal atau dasar dari permasalahan Demokrat hari ini. Selain karena terlihat tidak demokratis, juga karena harapan agar AHY menjadi menteri untuk jadi batu loncatan jadi capres 2024 sudah tertutup rapat. Kader-kader mulai mencari calon alternatif, pilihannya jatuh pada Muldoko, karena ada keyakinan bahwa setelah presiden sipil, mestinya gantian militer. Muldoko jelas bukan level AHY, tidak sebanding. Selain karena Muldoko adalah mantan panglima, sementara AHY hanya mayor, juga karena Muldoko berpengalaman di pemerintahan dan politik. Ini masalah awalnya, cuma karena AHY ini orangnya gengsian, merasa berkuasa, maka dia marah besar dengan kader-kadernya dan menuduh ada upaya kudeta. Lalu dia konvers dan kirim surat ke presiden. Isu Muldoko mau dimajukan sebagai capres ini sebenarnya isu internal dan baru sebatas penjajakan. Tapi karena AHY merengek, merasa tidak dihargai, merasa dirinya pantas maju sebagai capres sendiri, lalu kemudian membuka ini ke publik dengan tuduhan kudeta, maka kader-kader semakin reaktif. Kayak ngasih ide, sama kayak cowok kalau dituduh selingkuh, bawahnya kan pengen selingkuh beneran, meskipun awalnya enggak. Nah, kader Demokrat ini sama. Awalnya mereka hanya bicara soal penjajakan Muldoko untuk 2024, tapi karena dituduh kudeta, ya sekalian aja KLB. Terlanjur basah, ya keramas sekalian. SBY awalnya percaya diri bahwa semua DPD-DPC sudah diamankan. Dicopot diganti orang yang bisa loyal ke AHY. Dan SBY adalah orang yang punya kendali penuh. Satu-satunya orang yang bisa memberikan izin KLB. Tapi, kalau melihat sekarang, Ibas mulai diseret-seret. Diklaim memeras kader dengan alasan mahar politik. Bahkan, menerima langsung cash atau tunai, nampaknya SBY mulai goyah. Karena Abbas ini anak yang paling bermasalah, senior di partai, pernah jadi sekjen.
Tapi kasusnya berjajaran di mana-mana. Dan kasus-kasus yang sudah menjadi rahasia umum itulah yang membuat Ibas gagal jadi ketum Demokrat. Malah diberikan ke adiknya yang masih baru dan gak paham politik. Harapannya AHY bisa belajar. Selama bapaknya jadi ketua majelis tertinggi partai, masih bisa dilindungi sampai akhirnya siap jadi ketum beneran. Cuma masalahnya kembali ke harapan AHY gak masuk jadi menteri. Demokrat gak punya panggung politik. Sementara kader-kader bayar mahar mahal, seolah gak ada gunanya jadi kader. Ini yang kemudian jadi gejolak dan semakin besar